Halo Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, lovers and haters. Salam cerdas Indonesiaku. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Bagi Anda yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya. Tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video-video saya. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membahas sebut saja breaking news gitu ya, karena ini baru kemarin tuh sebenarnya beritanya, ya 2 hari lalu lah. Yaitu mengenai kembalinya Brigjen Endar Priantoro ke KPK. Padahal sebelumnya kan dia sudah diberhentikan gitu ya sama Ketua KPK Firly Bahuri. Tapi sekarang dia dikembalikan lagi. Nah, siapa yang mengembalikannya? Wah, nanti kita lihat nih, seru nih ya. Wah, ternyata keputusan Firly itu digugat. Dan akhirnya Brigjen Endar Priantoro ini menang. Nah, ntar kita lihat siapa yang menangin Brigjen Priantoro ini. Ya, makanya jangan di skip video saya ya. Apakah ini ada hubungannya dengan kasus Formula E yang hubungannya juga dengan Pak Anies Baswedan? Ya, kalau mau jujur sih ada gitu ya. Nah, itu dia juga. Makanya jangan di-skip video saya ini ya. Karena ini menarik ya. Dan saya nggak nambah-nambahin loh ya. Anda bisa cek juga kok di berita-berita di media massa gitu ya. Yang mainstream, yang bukan abal-abal. Kita lihat dulu ini satu ya. Di Jawa Post ya. Ini berita sih baru juga ya. Baru ya 2 hari yang lalu. Bukan loh. Ini berita baru ini. Iya, 6 Juli ya, berarti kemarin. Di sini katanya Novel Baswedan, bekas penyidik di KPK, bilang dia menyebutkan maksudnya keputusan Firly Bahuri CS dan kawan-kawan. Karena kan pimpinan KPK itu kan kolektif kolegial gitu ya. Dalam hal memberhentikan Endar Priantoro benar bermasalah. Maksudnya keputusannya itu bermasalah. Maka dari itu ketika Brigjen Endar seperti menggugat balik, menang dia. Makanya dia dikembalikan. Nah gini, ini menarik nih ya. Saya baru tahu ini. Nah, di sini katanya Pak Novel Baswedan ya, yang mantan penyidik KPK, dia bilang bahwa keputusan lembaga anti rasuah atau KPK ini ya, yang sebelumnya mencopot Brigjen Endar Priantoro dari jabatan Direktur Penyelidikan memang bermasalah. Gampang sebenarnya maksudnya Novel. Dengan dikabulkannya gugatannya Brigjen Endar Priantoro sehingga dia bisa dikembalikan lagi ke KPK, itu menjelaskan bahwa keputusan itu bermasalah. Ya, di sini katanya KPK sepertinya bohong lagi. Ya, Bapak Endar kembali ke KPK menjadi Direktur Penyelidikan karena, nah ini dia nih, banding administrasinya diterima oleh Presiden Joko Widodo. Jadi Pak Joko Widodo lah yang menerima banding administrasi yang diajukan oleh Brigjen Endar Priantoro. Nah, nanti kita lihat lagi ada satu gugatan lagi ke Ombudsman, tapi sebentar aja ya. Nah, jadi dengan diterimanya banding ini, maka dia resmi dikembalikan lagi ke KPK. Nah, ya. Jadi keputusan Firly Bahuri yang memecat Endar Priantoro dari KPK dianulir oleh Presiden Joko Widodo. Tepuk tangan dulu dong. Ya, berarti Pak Joko Widodo concern nih sama kekisruhan yang ada di KPK. Ya, jadi benar keputusan itu bermasalah kata Novel. Ya, nah tapi polemik antara Firly Bahuri dengan Brigjen Endar Priantoro khususnya dalam hal pemecatan belum selesai ya, karena selain dia menggugat ya secara administrasi, dia juga melakukan gugatan maladministrasi, maksudnya administrasi yang tidak benar lah gitu ya, atas pemecatannya itu ke Ombudsman RI. Jadi ada satu lagi yang dia gugat. Wih, galak juga nih ya Pak Brigjen ya. Jadi masih ada proses di Ombudsman RI terhadap dugaan maladministrasi
yang diduga dilakukan oleh Kepala Biro SDM, Sekjen, dan pimpinan KPK di kasus ini, gitu ya. Proses tersebut belum selesai karena pihak KPK tidak mau hadir. Waduh, mestinya hadir dong. Kalau KPK manggil orang galak gitu ya. Ketika KPK mau disidang sama Ombudsman RI tidak mau hadir, kira-kira begitu. Semoga Ombudsman RI bisa memanggil paksa ya agar arogansi di kalangan tadilah ya Kepala Biro SDM, Sekjen, dan pimpinan KPK tidak terus berulang. Waduh, kata novel nih ya. Nah, setelah gugatan atau banding administrasinya dikabulkan oleh Pak Jokowi, Brigjen Polisi Endar Priantoro pun menyampaikan ucapan terima kasih, sehingga dia bisa ditugaskan kembali sebagai Direktur Penyelidikan Komisi Pemberantasan Korupsi. Ya, nah menurutnya Presiden Jokowi dan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo telah mengakomodir banding administrasi atas pemecatannya dari KPK. Kita tahu ada dua kan yang terlempar gitu ya dari KPK. Selain Brigjen Endar Priantoro juga Irjen Karyoto. Tapi kalau Irjen Karyoto akhirnya dipromosikan menjadi Kapolda Metro Jaya. Kalau Endar Priantoro dikembalikan ke KPK. Wah lu. Jadi sepertinya posisi Firly Bahuri ini sekarang terjepit loh. Satu, dia akan diperiksa oleh Kapolda Metro Jaya, Irjen Karyoto yang dulu bekas anak buahnya. Dan satu lagi, orang yang sudah dikeluarkannya, Endar Priantoro, diterima bandingnya oleh Presiden Joko Widodo dan Kapolri, sehingga dikembalikan lagi dia ke KPK. Nah, saya kasih panjer sedikit ya, nanti kesimpulannya di belakang. Makanya jangan di skip kalau nonton video saya. Nah, hubungannya apa nih dengan kasus Formula E yang digagas oleh Anies Baswedan? Gini loh, Anda bisa baca lah ya sebenarnya ya. Kan di Tenggarai ada pihak-pihak yang menginginkan kasus Formula E yang digagas Anies Baswedan itu diperiksa oleh KPK dan kalau bisa Anies Baswedan dijadikan tersangka. Saya disclaimer dulu ya, saya mengungkapkan ini apa adanya, Anda jangan banyak menuduh saya, wah Pak Chandra ini ternyata pendukung Anies Baswedan. Enggak lah ya, makanya Anda dengarkan, saya ngomong netral loh gitu ya. Saya kasih tahu aja sekarang ya, saya bukan pendukung Pak Anies loh. Tapi kalau beritanya bilang begitu, ya saya harus bacakan. Udahlah titik gitu ya. Nah, jadi di sini ya, dengan kembalinya Brigjen Endar Priantoro ke KPK, ini menarik. Karena Brigjen Endar Priantoro dan Irjen Karyoto yang sekarang sudah jadi Kapolda Metro Jaya tidak mau menaikkan status kasus Formula E ke penyidikan. Karena mereka belum menemukan cukup bukti dan belum menemukan niat jahat. Jadi mereka berdua nggak mau menaikkan statusnya ke tingkat penyidikan, membuat Pak Anies jadi tersangka. Nah oleh karena itu ya dia harus disingkirkan. Nah itu beritanya sudah banyak kok ya, bukan kata saya gitu ya. Nah sekarang dengan dikembalikannya Brigjen Endar Priantoro ke KPK, orang akan bertanya-tanya atau sekaligus bisa misalnya menjawab, wah kalau Pak Jokowi yang menyetujui banding ini, berarti Pak Jokowi tidak terlibat dong dalam kasus, tanda kutip kan ada orang mencurigai Pak Jokowi memaksa kasus Formula E supaya dinaikkan dan Anies dibikin tersangka. Nah, kalau Kapolri dan Presiden Joko Widodo mengembalikan posisi Brigjen Endar Priantoro, kalau benar Pak Jokowi yang mau maksakan kasus Formula E Anies Baswedan naik jadi tersangka, nggak terbukti dong. Kan bisa saja dong Pak Jokowi menolak bandingnya Brigjen Endar Priantoro. Nah, sebabnya kalau ditolak, orang akan curiga juga. Wah, berarti benar nih Pak Jokowi yang mau memaksakan kasus Formula E yang digagas oleh Anies Baswedan itu naik ke penyidikan dan dijadikan tersangka. Kan jadi sekarang orang lagi bingung lagi nih ya. Jadi yang benar siapa nih ya? Oke. Makanya jangan di skip, ini seru ini ya. Oke. Nah, jadi ya begitulah ya, itu singkatnya mengenai kembalinya Brigjen Endar Priantoro
ke KPK. Nah, sayangnya ketika dia kembali dan kemarin diriputkan breaking news banyak di beberapa TV, dia tidak bisa bertemu dengan Pak Firly Bahuri ya dan pimpinan KPK lainnya karena mereka sedang sibuk atau ada acara lah ya. Jadi pimpinan KPK akan mengagendakan waktu yang tepat untuk bisa bertemu dengannya. Oke, ya, akan dicari waktu yang tepat. Nah, jadi di sini dia mulai bertugas lagi. Kemarin sudah datang dia ke gedung KPK ya. Di sini normatifnya bilang dengan bertugasnya kembali Endar Priantoro di KPK ini adalah untuk menjaga harmonisasi dan sinergisitas dengan Polri katanya. Dengan pertimbangan antara lain untuk menjaga ya tadi keharmonisan dan sinergi. Wah, begitu deh kira-kira ya. Nah, kita lihat lagi nih berita yang menarik juga yang dari CNN ya. Nah, CNN ini memuat, ini juga baru beritanya baru kemarin ya. Firly Bahuri akhirnya buka suara ya tentang kembalinya Endar Priantoro ke KPK. Nah, di sini apa nih kita lihat kata Firly ya. Firly mengklaim di sini ya, dia buka suara nih akhirnya, pemberhentian dengan hormat dan pengembalian Endar ke Polri sudah sesuai prosedur dan mekanisme. Menurutnya tak ada yang salah ketika lembaganya menerima kembali Endar. Jadi lucu ya. Jadi dia pecat itu nggak salah. Jadi ketika dia terima pun nggak salah. Wah, udahlah, nggak ngerti lah saya nih. Ya udahlah, kita lanjut aja nih ya. Jabatan itu amanah yang harus dipertanggungjawabkan di dunia dan di akhirat, kata Firly. Ya, normatif dah ya. Jadi Firly katanya sudah meminta Kepala Biro Hukum untuk menyusun saran dan pertimbangan hukum terkait penerimaan kembali Endar Priantoro untuk bekerja kembali di KPK ya. Mantap. Jadi mulai tanggal 27 Juni seminggu yang lalu lah kira-kira ya, Sekjen KPK melakukan perubahan surat keputusan pemberhentian dan pengangkatan Endar Priantoro kembali sebagai Direktur Penyelidikan. Waduh ya, sudah dipecat, ada suratnya, sekarang dirubah suratnya untuk diterima kembali. Ini kejadian pertama di dunia, bukan di Indonesia lah, di dunia. Nah ya, menariknya, nah di sini pimpinan KPK yang mana ketuanya itu Firly Bahuri dan juga pimpinan KPK lainnya sudah mengeluarkan aduh jadi batuk jadi gatel saya sorry ya, mengeluarkan surat perintah untuk Endar mengikuti program pendidikan singkat angkatan apa nih ya 24 tahun ajaran 2023 di Lembaga Ketahanan Nasional Lemhanas sampai Oktober 2023. Jadi meskipun dia sudah kembali, tapi dia diperintahkan untuk mengikuti pendidikan di Lemhanas. Ya itu terserah pimpinan sebenarnya ya. Bagus juga sih orang dikirim ngikutin pendidikan singkat Lemhanas sampai Oktober mendatang. Nggak disebut sih ya, Oktobernya ini awal atau akhir. Artinya sampai 3 sampai 4 bulan ke depan, meskipun dia kembali ke ini, nggak tahu nih ya, kalau orang ngikutin pendidikan singkat, ya dia walaupun tercatat kembali, tapi dia ikut sekolah gitu. Nggak tahu ya, apakah sambil sekolah dia sambil kerja, saya nggak tahu. Tapi kalau dia harus serius di situ, di Lemhanas 4 bulan, ini menarik juga ya. Udah disuruh kerja balik, tapi tetap dikembalikan, suruh ngikut pendidikan singkat. Tapi oke deh, itu urusan KPK lah ya. Jadi memberikan surat perintah kepada Endar Priantoro untuk mengikuti sekolah Lemhanas ya. Nah, ini dia nih. Ternyata jawabannya ada di sini. Dan sementara membebas tugaskan Endar Priantoro dari tugasnya sehari-hari, sama seperti para peserta Lemhanas lainnya. Jadi sudah kembali disuruh sekolah dan dibebas tugaskan. Waduh, asik banget ya. Nah, ya begitu. Jadi pada kesempatan ini katanya Pak Endar mengucapkan terima kasih banyak kepada Presiden Joko Widodo dan Kapolri Listio Sigit Prabowo karena
Oleh karena keputusannya yang menganulir keputusan KPK yang sebelumnya, dia bisa berdinas kembali di KPK meski harus disekolahin lagi ke Lemhanas, bebas tugas 4 bulanan lah gitu ya. Mantap ya. Nah lanjut lagi, saya kan pasti melihat media-media yang bisa dipercaya dong ya. Ini tadi dari CNN, ini dari Tribun. Nah, di sini Tribun menyoroti profil Brigjen Endar KPK yang dicopot tapi kembali menjadi penyidik gara-gara Jokowi ya. Anda bisa lihat juga lah di media sosial atau di websitenya Tribun ini ya. Nah, di sini juga memuat mengenai kembalinya Endar Priantoro ke KPK. Di sini adalah cerita mengenai hubungan keduanya yang memanas karena Brigjen Endar Priantoro dan Irjen Karyoto tidak mau menaikkan kasus Formula dari penyelidikan ke penyidikan karena mereka berdua menyatakan tidak ditemukan cukup bukti dan tidak ada mens rea atau niat jahat di balik event itu. Oleh karena itu ya mereka harus hengkang lah gitu ya, dengan alasan selesai penugasannya dan seterusnya ya. Oleh karena itu ada satu lagi, ternyata selain naik banding kepada Presiden dan Kapolri, dia juga melakukan gugatan maladministrasi ke Ombudsman RI. Ternyata Pak Endar ini juga melaporkan Firly ke Polda Metro Jaya juga atas pencopotannya. Jadi masih ada 2 pelaporan yang harus ditindaklanjuti. Jadi kembalinya Endar itu tidak serta-merta laporannya itu jadi putus, enggak, masih jalan. Astaga. Ya, nah, jadi oleh karena itu, kasus ini walaupun Endar kembali ke KPK, tapi satu, dia dibebas tugaskan sementara, harus ikut Lemhanas 3-4 bulan ya kalau kita lihat tadi. Jadi sementara dia dibebas tugaskan, tidak langsung memegang posisinya. Mungkin ditugaskan kepada yang lain kali ya. Oke. Nah, ini yang terakhir dari CNN lagi yang menarik ya. Nah, ini sebenarnya berita dari April ya. Nah, inilah awal mulanya nih ya. Bagaimana Firly mencopot Endar di KPK. Bambang Wijoyanto, bekas pimpinan KPK di periode sebelumnya, dia menduga terkait ya kasus Anies yang saya sebutkan di depan, yang kasus Formula E ya. Nah, di sini dikatakan bahwa Pak Bambang Wijoyanto menduga hal tersebut karena Endar tidak juga menjadikan bekas gubernur DKI yaitu Anies Baswedan menjadi tersangka dalam dugaan kasus tindak pidana korupsi Formula E. Nah, ini kata Pak Bambang Wijoyanto ya. Jadi ada keinginan nih, kata Pak Bambang Wijoyanto ya, bukan saya loh, saya cuma lihat dari CNN. Ada keinginan sebagian pimpinan KPK yang mau menjadikan Anies sebagai tersangka katanya ya pada waktu itu ya. Nah, jadi menurut Pak Bambang Wijoyanto, tindakan pemecatan, nah kalau istilahnya Pak Firly, dikembalikan ke institusi Polri ya. Menurut Pak Bambang Wijoyanto, pemecatan Endar ini tidak bisa dilepaskan dari efek tahun politik, di mana ada sinyalemen dugaan keras terkait dari upaya sebagian pimpinan KPK yang untuk mentersangkakan Anies Baswedan. Wah, ini menarik nih. Nah, ini dia yang ininya nih ya, yang paling menariknya. Nah, Pak Bambang Wijoyanto di sini menuding pencopotan itu berkaitan dengan kejanggalan lainnya dalam kasus Formula E. Ia lantas memberikan contoh seperti sudah 9 kali ekspos untuk meningkatkan tahap pemeriksaan ke tingkat penyidikan. Jadi udah 9 kali ekspos ya. Dan kata Pak Bambang Wijoyanto tidak pernah terjadi dalam sejarah KPK ya. Nah, Ketua Satgas Penyidikan dan Direktur serta Deputi Penindakan terindikasi
dipaksa mengikuti keinginan pimpinan. Waduh. Jadi dengan kata lain begini di KPK, meskipun seorang itu jadi pimpinan KPK, tidak boleh memaksa ya untuk mengikuti keinginan dia kepada bawahannya. Misalnya, contoh dalam kasus ini menurut Pak Bambang Wijoyanto, yang dia bilang belum pernah terjadi pimpinan itu maksa, tolong si itu dibikin tersangka gitu ya. Itu nggak pernah terjadi. Tapi dalam kasus ini katanya, Ketua Satgas Penyidikan dan Direktur serta Deputi Penindakan diindikasikan dipaksa mengikuti keinginan para pimpinan. Nah, ya udahlah, itu biar pimpinan KPK yang mengklarifikasi ya. Dan itu juga ditenggarai adanya perdebatan internal. Wah, ini dia nih ya. Antara pejabat struktural di dalam ekspos yang dilakukan di hadapan unsur pimpinan lembaga BPK. Karena ada Badan Pemeriksa Keuangan kan yang memeriksa kasus Formula E. Ya. Nah, ya gitu deh. Ya. Nah, jadi menurut Pak Bambang Wijoyanto, pencopotan Endar juga tidak dilakukan berdasarkan penghormatan atas akuntabilitas, kepastian hukum, kepentingan umum, dan penghormatan terhadap HAM. Atau dengan kata lain, pencopotannya itu tanda kutip ya, sewenang-wenang. Ya. Oleh sebab itu, ia menilai pencopotan tersebut sebagai tindakan koruptif yang dilakukan oleh KPK. Koruptif itu tidak selalu berhubungan dengan uang ya, sesuatu yang diselewengkan lah gitu ya maksudnya ya. Jadi tindakan ini ya yang disebut koruptif tadi adalah tindakan yang bertentangan dan melawan hukum, sehingga disebut tindakan yang koruptif yang mengarah kepada perilaku yang brutal. Ya tadi harus disingkirkan gitu maksudnya. Dan hal ini katanya sangat mengerikan apalagi ini terjadi di tahun politik. Wah. Jadi Pak Bambang Wijoyanto mengatakan tindakan pemecatan yang tidak didasarkan atas hukum serta melawan prinsip dan asas di lembaga penegakan hukum tidak hanya bisa disebut sebagai cara yang tidak bertanggung jawab, tetapi juga sebagai suatu perbuatan melawan hukum. Waduh. Jadi kepantasannya dalam hal ini dia menuding Firly Bahuri ya, untuk tetap menjadi pimpinan lembaga KPK itu harus dipersoalkan. Jika tindakan itu didukung atau dilakukan sendiri oleh pimpinan lembaga penegakan hukum, nah itu begitu. Apalagi bahkan pimpinan tersebut dipaksa untuk mundur. Ternyata begitu ya ceritanya ya. Nah, ya gitu deh. Jadi sebelumnya nih katanya nih Pak Firly itu nggak mau gitu memperpanjang masa penugasan Endar dan Karyoto. Nah, sesuai dengan permintaan Kapolri. Nah, rekomendasi pengembalian Endar dan Pak Karyoto ke institusi Polri diduga imbas dari penanganan perkara Formula E yang dimana kedua jenderal ini, Brigjen Endar dan Irjen Karyoto, tidak mau meningkatkan statusnya ke penyidikan. Ya. Ya betul di sini katanya karena belum menemukan niat jahat atau mens rea ya. Hal itu berbeda dengan Ketua KPK Firly Bahuri yang disebut ngotot. Nah di sini disebut ngotot agar status Formula E dinaikkan ke tahap penyidikan. Jadi sudah mulai tambah terang benderang nih ya. Nah jadi ya inilah versi seorang yang juga bekas pimpinan KPK. Ya, nah jadi kita harus dengar juga nih ya. Tapi ya saya nggak menyalahkan Anda sih ya kalau Anda dengan saya bacakan ini, wah ternyata Pak Chandra ini pro Anies Baswedan. Sudah saya bilang tadi saya bukan pendukung Anies Baswedan. Tapi kalau fakta seperti ini ya saya harus ungkapkan biar fair gitu ya. Gitu. Nah, udah deh. Jadi ya kita lihat saja perkembangannya. Dengan kembalinya Brigjen Endar ke KPK, tapi sayangnya disuruh sekolah lagi 4 bulan dibebas tugaskan. Bagaimana ini kelanjutan kasus Formula E? Karena banyak orang yang sudah menuduh ini kasus sudah dipolitisasi, ya. Tapi kalau memang ada bukti ya memang harus naik ke tahap penyidikan. Cuman kan sudah 9 kali expose katanya tetap tidak ditemukan gitu ya. Ya kita harus menghargai.
Nah, Anda juga jangan nuduh BPK atau siapa tadi? Bambang Wijoyanto ya. Itu kadrun itu yang dukung Anies juga, ya jangan gitulah ya. Pak Bambang bilang belum pernah ada satu kasus sampai 9 kali expose dan juga nggak ketemu apa-apa katanya. Ya sudahlah. Orang faktanya gitu ya. Dan saya cuma menyampaikan, don't kill the messenger, jangan bunuh pembawa berita ini gitu. Oke? Semoga ini mencerdaskan dan mencerahkan Anda semua. Silakan share video saya ini kepada teman-teman, sahabat atau kerabat supaya mereka tambah cerdas dan tercerahkan. Seperti biasa, terima kasih.